sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Bernama yang pertama Febrian Dwi Saputra, Febri Bahmuin, dan saya sendiri Carlois Gilokawana. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hal pokok milik manusia yang melekat dan sifatnya universal. Jadi HAM atau hak asasi manusia bisa berlaku di mana saja, untuk siapa saja dan kapan saja. Berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh PNH Simajuntak SH, macam-macam hak asasi manusia antara lain: 1. Hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi atau personal rights ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau property rights, hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dan perekonomian. 3. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality. 4. Hak asasi politik. Hak asasi politik. Hak asasi politik ini 5. Hak asasi sosial dan budaya. Hak yang satu ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. 6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Selanjutnya dibaca oleh Zizi. Jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan jenisnya, HAM dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan yang paling berbahaya dan dapat mengancam nyawa seseorang, sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa pada seseorang ataupun kelompok, melainkan suatu kekerasan yang berdampak pada mental seseorang atau sebagainya. Berikut contoh pelanggaran HAM berat dan ringan. Contoh pelanggaran HAM berat. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada genosida. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok, etnis, ras sampai negara. Contoh genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini ditunjukkan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan adalah penjajahan terhadap suatu negara. Berikutnya ada contoh pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febrian. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan,
perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilang paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. 2. Penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Peristiwa ini termasuk golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seorang tanpa proses hukum. Pelanggaran hak dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman, perampok, dan lainnya. Tragedi Talang Sari. Tragedi Talang Sari telah menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, dan 53 orang dirampas haknya sewena-wena, dan 46 orang lainnya disiksa. 4. Tragedi Rumah Gedok Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Peristiwa Rumah Gedok Aceh di hasilnya ada 5 unsur pemula yang cukup untuk dikategorikan sebagai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. 5 unsur tersebut tertera dalam pasal 7 huruf B Deco pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yaitu perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, penghilang orang secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau bebas fisik secara sewena-wena. 5. Pembunuhan berzina. Dalam kasus ini merupakan HAM berat karena terdapat unsur memunculkan pelanggaran HAM berat, yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dalam dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalamnya terdapat tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap seorang atau kelompok dasari bersamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internal. 6. Tragedi Trisakti. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah tragedi Trisakti pada tahun 1958. Dalam kasus tragedi Trisakti ini, para anggota polisi dan TNI yang terlibat dalam kasus tersebut telah meregut hak hidup siswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak siswa secara brutal. 7. Penculikan aktivis tahun 1997 sampai 1998. Penculikan para aktivis adalah sikap kritis mereka dalam sikap kebijakan pemerintah, tapi mereka malah dianggap sebagai kelompok yang berbahaya dan menongkong negara. 8. Tragedi Semangit 1 dan Semangit 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam aksi protes mahasiswa terdapat tindakan diskresi aparat keamanan yang membuat 17 warga sipil tewas termasuk mahasiswa. Selain itu, peristiwa Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999. Ditemukan 109 orang luka dan 11 orang tewas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.